Baik, sahabat Salom Haverim, Brukim Habaim, sahabat Salom, selamat datang di dalam acara kita bersama yaitu Sahabat Siur untuk sore hari ini yaitu Parasat Kitavo bersama saya More Arya Ben Asa dari Kehillat Ori Indonesia dan Kehillat Ori Singapura bersama Haverim semua seluruh member dari Kehillat Ori Indonesia dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak berada di seluruh tanah air di Indonesia maupun juga teman-teman yang mengikuti dengan setia dari YouTube, dari Facebook ya. Kita akan belajar bersama untuk Parasat Kitavo pada sore hari ini. Tetapi sebelum kita masuk mengucapkan atau sebelum kita mulai belajar Parasat Kitavo ini, kita akan ucapkan berkatnya terlebih dahulu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidetsanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivre Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah meluruskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam merit dari Masya Yeshua, bezekut Masya Yeshua. Kita sama-sama katakan amin ve amin. Baik Haverim, kita akan mulai membahas untuk Parasat Kitavo. Tadi pagi pada saat sahabat Sakarit kita sudah melakukan beberapa aliot ya untuk pembacaan Torah, Haftara, dan Brit Hadasa, Baruch Hashem, Yaser Koach untuk para aliot. Dan untuk sahabat siur pada sore hari ini saya akan berikan judul Avanim Shlemot. Ya, nanti kita akan lihat apa itu Avanim Shlemot. Baik, mari kita mulai. Parasat Kitavo dimulai dari Sefer Devarim atau Kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 yang mengatakan Vehaya Kitavo el haaretz asher Hashem Elohecha noten lecha nachala virishta veyashafta bah. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Hashem Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Yang menjadi judul parasha Hasavua pada sore hari ini adalah kata yang berwarna biru ini, Kitavo, yang artinya adalah apabila engkau telah masuk. Akar kata dari kata Kitavo adalah bo. Ya, kita tahu di dalam Sefer Shemot, di dalam kitab Keluaran ada namanya Parashat Bo. Ya, itu akar katanya sama dengan Kitavo. Ya, Bo itu artinya adalah datang, masuk, melewati. Bo, Kitavo. Apabila engkau datang, apabila engkau masuk. Itu artinya jika, apabila. Kitavo, apabila engkau masuk, apabila engkau datang. Begitu dalam tata bahasa Ibrani. Tentang kata Kitavo, saya mengutip dari Rashi secara peshat. Rashi adalah Rabbi Shlomo Itzhaki, masternya dalam hal peshat, dalam hal literal. Rashi mengatakan, kata Kitavo ini adalah untuk memberitahu kita bahwa bangsa Israel tidak berkewajiban, saya garis bawahi di situ, tidak berkewajiban untuk membawa ya bikurim atau buah sulung sampai mereka masuk ke tanah perjanjian dan menaklukkan tanah perjanjian tersebut dan membaginya menurut suku-suku bangsa Israel. Itu menurut Rashi. Ya. Kemudian di dalam Sifrei Devarim pasal 297 ayat 1 dikatakan begini, lakukanlah mitzvah yang disebutkan di sini. Karena dengan pahala itulah kamu akan memasuki tanah perjanjian ini. Ini berbicara tentang mitzvah ternyata kaberin. Ya. Kemudian di ayat 16 ya, dikatakan Hayom hazeh Hashem Elohecha metzavcha la'asot et hachukim ha'eleh
ve'et hamishpatim vesamarta ve'asita otam bechol levavcha uvechol nafsecha. Hayom hazeh, pada hari ini, Hashem Elohimu memerintahkan engkau melakukan ketetapan, yaitu dalam bahasa Ibrani-nya adalah hukim, ya, dan peraturan ini, mishpatim, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Veshamarta, veaseta, otam. Bechol levavcha, dengan segenap hatimu, uvechol nafseka, dan dengan segenap nefeshmu, dengan segenap jiwamu. Ya. Jadi gambarannya adalah bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian. Rashi mengatakan bahwa bangsa Israel harus memerangi atau menaklukkan tanah perjanjian. Sehingga supaya bisa menaklukkan tanah perjanjian diminta oleh Hashem di ayat 16 melakukan ketetapan dan peraturan ini, hukim dan mispatim yang ada di dalam Torah, lakukan dengan setia. Bechol levavcha, bechol nafsecha. Setelah berhasil menaklukkan, baru melakukan mitzvah ini. Mitzvah bikurim ini, membawa buah sulung dari tanah perjanjian. Oke, jadi ngerti ya step-stepnya ya. Bangsa Israel akan masuk tanah perjanjian, itu step pertama. Hashem memerintahkan untuk menaklukkan tanah perjanjian. Cara menaklukkannya bagaimana? Dengan melakukan hukim, ketetapan, dan mishpatim, peraturan horizontal antara sesama manusia dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa. Dengan cara demikian, maka Hashem menjamin bangsa Israel akan dapat menaklukkan tanah perjanjian. Setelah bangsa Israel sukses menaklukkan tanah perjanjian, barulah Hashem memerintahkan untuk membawa hasil tanah pertama, bikurim dari tanah perjanjian. Itu konteksnya. Nah, sekarang kita akan fokus ke kalimat hayom hazeh. Apa artinya pada hari ini? Ini dibuat di dalam bentuk present tense. Sekarang ini. Sehingga perintah ini masih terus berlaku sampai sekarang ini. Hayom hazeh. Rashi mengatakan, kalimat hayom hazeh, kata ini mengajarkan kita bahwa setiap hari, mitzvot yang ada di dalam Torah, perintah-perintah di dalam Torah, itu harus menjadi sesuatu yang baru bagimu. Bukan sesuatu yang kuno, dan bukan sesuatu yang membuatmu bosan. Seolah-olah kamu telah menerima mitzvot pada hari itu juga untuk pertama kalinya. Itu yang Rashi jelaskan. Jadi kalimat hayom hazeh pada hari ini itu bukan merujuk kepada sesuatu yang kuno atau kita udah tahu, udah bosan kita, enggak. Tapi Rashi mengatakan bahwa setiap harinya mitzvot di dalam Torah itu harus menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru pertama kalinya. Jadi harus tetap semangat. Cross reference-nya Midrash Tanhuma Kitavo pasal 1 dan komentar Rashi di Ulangan 11 ayat 13. Zvorno mengatakan begini, kalimat hayom hazeh artinya adalah bahwa engkau Hashem telah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjian itu mengharuskan Israel untuk mentaati ketetapan-ketetapan Hashem sebagai sesuatu yang akan menjamin kesejahteraan mereka. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan untuk bangsa-bangsa lain di muka bumi. Kemudian kalimat bechol levavcha, karena itu engkau harus menerima mitzvot ini, semua perintah-perintah ini dengan sepenuh hatimu, tanpa keraguan sama sekali. Nggak boleh ragu dalam melakukan mitzvot.
Satu-satunya motivasi kamu adalah harus melakukan mitzvot sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi ikuti halakahnya. Sedangkan uvchol nafsecha itu artinya, karena itu engkau tidak boleh membiarkan dirimu terganggu, teralihkan oleh dorongan jahat, yaitu godaan, karena engkau begitu teguh dalam iman kepada Hashem, sang pemberi Torah. Itu arti dari kata-katanya. Hayom haze bechol levavka uvechol nafsecha. Nah, yang kita mau fokus adalah bahwa kata kalimat hayom haze itu berbicara tentang Hashem akan menjamin kesejahteraan kita pada hari ini, pada saat kita melakukan mitzvotnya, perintah-perintahnya yang ada di dalam Torah. Hari ini kita akan diberikan kesejahteraan, sesuatu yang belum pernah Hashem lakukan untuk bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Itu berkaitan juga dengan syiurnya dari Rabbi Yeshua ben Yosef. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tapi fokus kepada mitzvotnya Hashem. Karena Hashem tahu, bahkan selai rambut pun tidak akan Hashem biarkan jatuh dari kepala kita. Sekarang kita perhatikan kalimat bechol levavka, dengan segenap hatimu. Kita tahu bahwa di dalam diri setiap manusia itu terdapat Yetzer Hara dan Yetzer Hatov. Dan di dalam teks Be'ahavta, di dalam teks Ulangan 26 ayat 16 ini, ya, bechol levavka, Be'ahavta ulangan 6 ayat 5, itu dikatakan Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavka. Perhatikan, ya, baik di ulangan 6 ayat 5 maupun di ulangan 26 ayat 16, itu sama-sama ditulis bechol levavka dengan 2 huruf bet. Kata Ibrani levavcha ditulis dengan 2 huruf bet. Padahal seharusnya secara tata bahasa Ibrani ditulisnya dengan 1 huruf bet, yaitu libcha, dengan segenap hatimu. Cukup ditulis libcha. Tapi mengapa Torah menuliskan levavcha dengan 2 huruf bet? Gemara menjelaskan di dalam traktat Brachot 54a bahwa seseorang harus mengasihi Hashem dengan menggunakan Yetzer Hara dan juga menggunakan Yetzer Hatov. Dua kekuatan ini harus kita pakai, harus kita kontrol, kita kendalikan untuk memuliakan Hashem, untuk menyembah Hashem. Itu artinya dengan segenap hati kita. Snei Luchot Habrit juga mengatakan hal yang sama. Torah Sebikta Parasat Kitavu Derech Chaim pasal 3. Bechol levavka, dengan segenap hatimu, itu artinya dengan hati yang penuh sukacita. Rashi menjelaskan bahwa semua mitzvot di dalam Torah itu harus dilihat seolah-olah baru saja dibuat pada hari itu untuk kita. Hayom hazeh. Rashi menggunakan pendekatan yang sama ketika menjelaskan di Ulangan 27 ayat 9. Diamlah dan dengarkanlah, hai orang Israel. Pada hari ini kamu telah menjadi umat bagi Hashem Elohimmu. Rashi menjelaskan bahwa kamu harus menganggap bahwa setiap hari adalah sebagai hari di mana kamu mengadakan perjanjian dengan Hashem. Ini adalah mitzvah yang sangat penting, yang jika dipraktekkan dengan kavanah yang murni, dengan hati yang murni, tanpa ada maksud, akan membantu kita untuk menjalankan mitzvot Hashem dengan penuh semangat, seperti seseorang yang melakukan tugas yang baru saja diberikan. Hal ini akan membantu untuk tidak memperlakukan Torah sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagai sesuatu yang sudah kita kenal, sehingga kita menjadi terbiasa mengabaikan tuntutannya. Jadi, sikap hati itu penting dalam melakukan mitzvot.
itikadnya penting, maksud hati penting, kafanahnya harus murni dalam melakukan mitzvot. Tanpa ada udang di balik batu, tanpa ada maksud terselubung, apapun itu. Lakukan itu semurni-murninya dengan hati yang tulus, dengan segenap hati. Karena dengan demikian akan membantu kita untuk memperlakukan Torah sebagai sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang baru. Arizal ya mengatakan, Arizal itu adalah Rabi Itzhak Luria, juga menjelaskan dalam Ulangan 24 ayat 47 yang berbunyi demikian, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Hashem Elohimmu dengan sukacita dan dengan hati yang gembira, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Dalam pemahaman yang sama, Hashem mengajarkan kepada kita untuk melakukan mitzvot juga harus disertai dengan sukacita yang besar. Dan harus lebih besar daripada sukacita yang dirasakan seseorang atas semua berkat materi yang telah Hashem berikan kepada seseorang. Ini namanya zerizut dalam bahasanya Ramchal. Tidak cukup hanya melayani Hashem atau mentaati mitzvot saja. Tidak cukup. Tetapi sebaliknya kita harus melakukan semua mitzvot dengan hati yang penuh sukacita. Gesit, tangkas, zerizut. Itu dalam bahasanya Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato di dalam bukunya Mesilat Yesharim. Nah, sekarang kita tiba di pasal 27 ayat 5-6. Di situ dikatakan, Uvanita sham misbeach la Hashem Elohecha misbach avanim lo tanif alehem barzel avanim shlemot tifne et misbeach et misbach Hashem Elohecha va'alita alaif olot la Hashem Elohecha. Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Hashem Elohimmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Lo tinef alehem barzel, tidak boleh diolah dengan perkakas besi. Avanim shlemot, dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mesbah Hashem Elohimmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Hashem Elohimmu. Kita akan fokus ke kata yang berwarna biru ini, yaitu avanim shlemot. Targum Yonatan mengatakan begini, avanim shlemot ini, dengan batu yang sempurna kamu harus membangun sebuah mesbah bagi Hashem Elohim. Avanim shlemot, batu yang sempurna. Sedangkan arti literalnya batu yang tidak dipahat, yang tidak boleh disentuh, yang belum pernah disentuh oleh besi, yang belum pernah diolah dengan perkakas besi. Batu yang masih alami. Itulah batu yang sempurna. Kalimat avanim shlemot berasal dari dua kata, yaitu batu, even, dan shalem. Shalem itu artinya sempurna atau komplit. Jadi Hashem mengajarkan bagaimana bangsa Israel dapat memberikan korban kepada Hashem. Hashem berkenan akan korban jika korban itu diberikan di atas mesbah yang disusun dari batu yang sempurna, yang belum pernah kena perkakas besi. Batu yang masih murni, masih alami, belum diolah. Itu artinya batu shalem atau even shalem, batu komplit, batu sempurna. Jadi begini, nggak ada pahatan-pahatan, batu alami. Begini kabarin. Sekarang kita akan fokus ke kata
batu, event, dan kata komplit atau sempurna itu shalem. Rabi Yohanan ben Zakkai berkata, Ulangan 27 ayat 6, dari batu yang utuh, avanim shlemot, engkau harus membangun mesbah bagi Hashem Elohimmu. Apa arti avanim shlemot? Itu artinya adalah batu yang membawa shalom, membawa damai. Itu sebenarnya makna remesnya. Tadi pesat sudah, sekarang kita masuk ke remes. Batu yang membawa damai. Sifra Kedoshim pasal 11 mengatakan begini. Jika batu yang tidak dapat melihat dan yang tidak dapat mendengar dan yang tidak dapat berbicara, mereka dapat membuat damai di antara seluruh isi rumah Israel dengan Bapa di sorga, seperti yang Torah katakan di Ulangan 27 ayat 5, tidak boleh kau olah dengan perkakas besi, maka implikasinya adalah jika ada seorang manusia membuat damai antara seorang suami dan istrinya, antara keluarga dengan keluarga yang lain, antara kota dengan kota yang lain, antara negara dengan negara yang lain, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, maka betapa lebih lagi malapetaka tentu tidak akan menimpa manusia yang membawa damai tersebut. Karena dia adalah sosok yang membawa damai. Itu penjelasan Sifra Kedoshim pasal 11. Perhatikan kata even, batu. Kata even, batu, itu sebenarnya terdiri dari dua kata. Yaitu af, alef bet, yang artinya bapa, dan bet nun, atau ben, yang artinya anak laki-laki. Sehingga kesatuan antara bapa dan anak laki-laki itulah yang bisa membawa damai, batu yang membawa damai. Seperti penjelasan Rabi Yohanan ben Zakkai tentang Ulangan 27 ayat 6. Juga sesuai dengan penjelasan Sifra Kedoshim pasal 11. Sosok manusia yang dapat membawa damai antara suami dengan istri, keluarga dengan keluarga, kota dengan kota, negara dengan negara, bangsa dengan bangsa. Istilahnya, sosok ini adalah disebut sebagai Raja Damai. Siapa itu Raja Damai? Batu itu, yaitu kesatuan antara bapak dan anak, af dan ben. Itu sebabnya Rav Shaul di dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan, Lachen achare nitzdaknu ba emunah shalom. Oleh karena itu, setelah kita dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah, dinyatakan sebagai yitzdak im Hashem, artinya menjadi sadik di dalam Hashem, nitzdaknu, menjadi sadik, kita menjadi sadik, ba'emunah shalom, di dalam iman kepada shalom, atas dasar emunah kita, maka kita dapat memiliki shalom, damai, dalam hubungan kita dengan Hashem. Ya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan begini, Lachen achare nitzdaknu ba'emunah shalom, lanu imha Elohim, ba'adonenu, di dalam Tuhan kita, ba'adonenu Yeshua HaMashiach. Dalam hubungan kita dengan Hashem melalui Rabi kita, Melech HaMashiach Yeshua Adonenu. Hubungannya Yitzdak im Hashem, menjadi sadik di dalam Hashem, karena di dalam Iov atau Ayub 25 ayat 4 dikatakan begini, Uma Yitzdak Enosh im El. Dan bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan El? Uma Yiskeh Yelud Isha, atau bagaimanakah orang yang lahir dari Isha, dari perempuan, dapat tahir? Itu pertanyaan, bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan Hashem? Rav Shaul memberikan jawaban dalam Roma 5 ayat 1. Kita mendapat pendamaian, kita dianggap sebagai Yitzdak im Hashem,
mengalami menjadi seorang, ditransformasi menjadi seorang sadik dalam Hashem melalui atas dasar emunah iman, supaya kita dapat memiliki shalom, damai dalam hubungan kita dengan Hashem, Bapa kita, melalui sang anak. Jadi kita perlu memiliki dua figur ini. Shalom itu hanya bisa datang jika ada kombinasi kesatuan antara Bapa dan anak. Even, batu. Even berasal dari kata Av, Bapa, dan Ben, anak. Sehingga di dalam Roma 5 ayat 1, Shalom itu kita dapat melalui iman dengan hubungan kita antara Bapa kita, Hashem, dan sang anak, yaitu Yeshua Adonin. Itu sebabnya penting dalam setiap kita berhubungan dengan Hashem melalui Torah. Mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kemudian ke kitab para nabi, kita berusaha mencari menemukan figur anak. Kita berusaha menemukan kesatuan antara Bapa dan anak, karena kesatuan Bapa dan anak itu akan membentuk even, batu yang kokoh yang dapat membawa damai. Jadi jangan pernah meninggalkan anak, jangan pernah meninggalkan sosok anak ini yang adalah Masiah itu sendiri. Kemudian di Korintim Bet, ya, perek Hei, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sini katakan lachen mi sehu bamasiah brit hadasa hu harisonot avaru hine naaso hadasot. Jadi jika seseorang ada di dalam Masiah, lahen mi shehu vamasiah, jika seseorang ada di dalam vamasiah, di dalam Masiah, maka dia, identitas dia adalah bria hadasah. Dia adalah manusia baru, dia adalah ciptaan baru. Cross reference-nya Roma 8 ayat 1 ayat 10, Galatia 6:15. Dikatakan hu harisonot avaru hine hakol naaso khadasot. Yang lama sudah berlalu, hine, perhatikan, semuanya menjadi khadasot, semuanya menjadi baru. Plural, barunya ini khadasot. Yesaya 43 ayat 18, 65 17, dan Wahyu 21 ayat 5. Ini kombinasi antara Bapa dan anak. Siapa yang ada di dalam anak, menerima Masiah Ben Yosef, maka dia adalah ciptaan baru. Dalam parasat Kitetse pekan lalu, saya sudah bagikan ini. Istilah giur itu artinya adalah proses menjadi seorang ger. Bentuk jamaknya gerim. Artinya itu adalah proses menjadi lahir baru. Proses menjadi ciptaan baru. Di dalam Talmud Babilonia Traktat Yevamot 22 dikatakan, dan status hukum seorang yang melakukan giur adalah seperti seorang anak kecil yang baru lahir, dan semua ikatan dengan keluarga sebelumnya menjadi tidak relevan lagi. Sehingga kalau kita kombinasikan antara Talmud Babilonia Traktat Yevamot 22a dengan tulisan Rav Saul di dalam Roma 5 ayat 1 dan 2 Korintus 5 ayat 17, ya, Bria Hadasa menjadi ciptaan baru di dalam Masiah, maka kita mengerti bahwa proses giur, proses menjadi gerim, proses menjadi lahir baru, proses menjadi ciptaan baru, proses menjadi bria hadasa hanya bisa dilakukan melalui Masiah. Nomor 1, catat ini penting. Proses giur hanya bisa dilakukan melalui Masiah karena, ya, barang siapa yang ada di dalam Masiah, lachen mi shehu va Masiah, dia adalah bria hadasa, ciptaan baru, lahir baru. Tanpa Masiah, tidak menjadi ciptaan baru, tidak menjadi lahir baru, tidak menjadi gering. Itu catatan nomor 1. Catatan nomor 2, proses menjadi ciptaan baru, proses menjadi lahir baru, proses menjadi ger atau proses giur,
Ini mesti dilakukan oleh Yahudi dan juga oleh non-Yahudi, oleh Gerim. Kedua-duanya mesti melakukannya juga. Bahkan Yahudi asli juga harus melakukannya. Ini yang fenomenalnya, yang mesti dimengerti. Kita sudah mengerti ya, ini fondasi dasar, jadi teman-teman harus memahami ini, bahwa bangsa-bangsa di dunia terbagi menjadi dua, Yahudi dan Goyim. Yahudi itu berbicara tentang neshama, karakter ilahi neshama, sedangkan Goyim itu berbicara tentang karakter kedagingan, karakter kebinatangan dari manusia. Di dalam rumah Yahudi itu terbagi dua. Ezrahim ha-Yehudim, bangsa Yahudi asli, karakter Hashem, neshama, dan Gerim, bangsa-bangsa non-Yahudi yang bergabung kepada bangsa Yahudi, bangsa-bangsa Yahudi yang merektifikasi nefes behemanya menjadi neshama. Gerim terbagi menjadi dua. Gertsedek, bangsa-bangsa non-Yahudi yang dengan sukarela melakukan mitzvot yang ada di dalam Torah, dan Gertosaf atau Bnei Noah yang melakukan 7 mitzvot saja. Jadi perbedaan antara Gertsedek dan Gertosaf hanyalah dalam jumlah mitzvotnya. Ya, Bnei Noah, Gertosaf ada 7 mitzvot, ini universal. Sedangkan Gertsedek itu adalah bersama-sama dengan orang Yahudi asli melakukan seluruh taryag mitzvot, 613 mitzvot. Karena semua mitzvot itu terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil lagi, subkelompok, yang ini mitzvot untuk perempuan, ini mitzvot untuk anak-anak, ini mitzvot untuk laki-laki, ini mitzvot untuk seluruh Israel, ini mitzvot untuk kaum Levi, ini mitzvot untuk kaum Kohanim. Ya, jadi terbagi-bagi. Tidak bisa dilakukan. Itu sebabnya penting konsep arvut. Begitu. Nah, ini masih fondasi. Sedangkan Goyim terbagi menjadi dua, Zarim dan Nochrim. Zarim tidak memiliki hubungan dengan Hashem. Nochrim adalah yang tidak mengakui adanya Sang Pencipta. Itu Zarim dan itu Nochrim. Dan kita sudah belajar tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Ini berbeda semua. Nefes ha-zomahat, nefes ha-behema, dan nefes ha-maskelet. Saya harap teman-teman harus menguasai ini. Ini dari Ramban. Kalau teman-teman sudah menguasai ini semua, baru teman-teman bisa mengerti tentang proses menjadi ger. Ya, ini dimulai di parasat Lech Lecha. Kejadian 12 ayat 5. Di situ dikatakan, Vaikach Avram et Sarai, isto ve et Lot, ben Achif ve et kol rechusham asher rachasu ve et hanefes aser asu vecharan. Vayetsu lalechet ardzah Kenaan, Vayavo'u arza Kenaan. Avram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka. Dan ini yang penting. Ve'et hanefes asher asu vecharan. Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kenaan lalu sampai di situ. Perhatikan kata ve'et hanefes asher asu vecharan. Orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ve'et hanefes. Semua nefes. Kata nefes itu tunggal, harusnya ve'et hanefeshot, harusnya plural. Tapi di sini adalah menjadi satu kesatuan. Disebut menjadi tunggal. Sedangkan terjemahan bahasa Indonesianya, orang-orang, bentuk jamak. Tapi dalam bahasa Ibraninya digambarkan sebagai orang-orang ini sebagai satu kesatuan, sebagai nefes. Rasi mengatakan, mereka ini adalah jiwa-jiwa nefesh shot yang telah dibawa oleh Abraham dan Sarai ke bawah naungan sayap Sekinah. Abraham membawa kaum laki-laki Tesufah kepada Hashem, Sarai membawa kaum perempuan Tesufah kepada Hashem. Dan Torah mencatatnya bahwa Abraham dan Sarai seolah-olah mereka berdua telah menciptakan neshamot mereka. Menjadi satu kesatuan itu sebabnya Torah menyebutnya sebagai hanya tunggal, nefes. Kemudian kata asher asu
Vekharan, kata asah digunakan di sini seperti di Kejadian 31 ayat 1. Ia telah memperoleh asa dan bilangan 24 ayat 8. Dan Israel memperoleh ose, kekayaan, sebuah ungkapan untuk memperoleh dan mengumpulkan. Itu sebabnya bagi kita yang gerim itu dulu ya, dulu nefes kita sebelum direktifikasi itu ada di Haran. Haran itu dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah tempat chaos, tempat neraka, tempat yang rusak, tempatnya bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi ketika Avram dan Sarai memutuskan untuk leh-leha, Avram membawa orang-orang yang diperoleh mereka. Kita diambil nefes kita. Itu sebabnya bagi setiap orang dari bangsa-bangsa non-Yahudi yang menjadi gerim, kita disebut sebagai Ben Abraham atau Bat Abraham, atau Ben Sarah atau Bat Sarah. Itu sebabnya bagi setiap orang yang menjadi Ger Tzedek, yang dipanggil masuk ke dalam rumah Israel, mendapatkan promosi ini, kenaikan ini menjadi Bene Abraham, menjadi anak-anak Abraham, menjadi satu nefes. Torah menyebutnya ve'et ha-nefes. Lihat bahasa Ibraninya, nefes. Itu sebabnya ketika kita melakukan amidah, ya, pada saat Sakarit, Mincha, atau Marif, kita mengucapkan avot, diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, dan Elohim leluhur bapak-bapak leluhur kami, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohimnya Yakov, Elohim yang besar, perkasa, dan mengagumkan, Elohim yang melimpahkan kasih sayang, menciptakan segalanya dengan kasih. Ingatlah kasih akan bapak-bapak leluhur kami. Siapa bapak-bapak leluhur kita? Abraham. Termasuk kita, bapak leluhur kita tuh Abraham, Ishak, dan Yakov. Dan yang memberikan janjinya akan seorang penebus, Masiah, kepada keturunannya, demi namanya yang kudus. Raja penolong, penyelamat, dan perisai. Diberkatilah engkau Adonai, sang perisainya Abraham. Luar biasa ini, Haverim. Haverim harus mengerti di mana Haverim berada sekarang. Bahwa Haverim telah dibeli, masuk menjadi anak-anaknya Abraham. Sudah keluar dari Haran. Sudah keluar dari neraka. Sudah keluar dari rumah kekacauan yang ada di Haran. Haran itu artinya neraka, chaos, tempat yang rusak. Dalam bahasa Rivka, sudah keluar dari rumah Betuel untuk masuk ke dalam rumah Israel, rumahnya Abraham, kemahnya Abraham. Oleh sebab itu, kita juga berhak menerima janjinya akan seorang penebus, yaitu Masiah. Karena janji akan datangnya Masiah itu diberikan Hashem kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakov. Dalam tanda kurung rumah Israel. Hanya itu, kita berpartisipasi melakukan ini. Jadi, ya, kita harus melihat bagaimana Hashem menciptakan sesuatu yang baru ini. Langkah pertama, janjinya Hashem, Yeremia 31 ayat 31. Hine yamim baim, sesungguhnya akan datang waktunya. Ne'u Hashem vekharati, demikianlah firman Hashem. Et beit Israel ve et beit Yehuda. Aku akan mengadakan apa? Brit Khadasah, perjanjian baru dengan Beit Israel dan Beit Yehuda. Beit Yehuda itu siapa? Ya, seluruh kerajaan Yehuda, yaitu siapa? Suku Yehuda dan suku Benyamin. Beit Israel itu siapa? 10 suku itu. Salah satunya adalah keturunannya, anak-anaknya Yosef, yaitu Efraim dan Manasye. Ya. Berbicara tentang keturunannya Yosef, itu berbicara juga tentang Masiah ben Yosef. Dalam hal ini kita ada di dalam 10 suku itu. Sebagai gerim kita termasuk di situ, yang ada di dalam bangsa-bangsa Goyim. Sehingga kita yang masuk ke dalam rumah Israel, kita akan memulihkan rumah Israel.
Inilah langkah pertama Hasem, janji Hasem. Hasem akan berjanji aku akan mengadakan Brit Hadasah. Lihat catatannya, di catatan kakinya hanya menjadi Brit Hadasah, menjadi ciptaan yang baru, menjadi perjanjian yang baru itu hanya bisa dilakukan melalui Masyah. Proses giur mesti dilakukan baik oleh Yahudi dan juga Gerim. Perhatikan catatan ini. Langkah 1 ini. Langkah kedua, Yesaya 43 ayat 19 itu katakan, Hineni ose chadasah ata titzmach halo teda uha. Lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Hineni ose chadasah. Hashem sedang membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sedang tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Ata titzmah halo teda uha. Kamu nggak tahu bahwa Hashem ini sedang membuat sesuatu yang baru. Apa itu sesuatu yang baru? Apa itu Brit Hadasah? Kita lihat. Langkah ketiga, kita baca di dalam Brit Hadasah, Yohanan 10, 17-18 itu katakan, Alken ohef oti avi ki et nafshi eten lemaan asuf ve'ekachecha ve'islo ikachena me'iti ki'im ani me'atzmi et nena yesh beyadi latet ota uf yadi lasuf lekachta hamitzvah azot kibalti me'et avi. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Hamitzvah hazot kivalti me'im avi. Ini tugas yang kuterima dari Bapakku adalah untuk membuat perjanjian yang baru. Membuat sesuatu yang baru. Oshe Hadasah. Yeremia 31, Hashem sudah mengatakannya. Ya, Hine Yamim Baim, akan datang waktunya. Kapan ini waktunya? Yesaya 43, ini proses yang panjang. Saat Yesaya masih hidup, proses sedang berlangsung. Aku sedang membuat sesuatu yang baru. Pada saat Yesua hidup, Yesua menyatakan prosesnya ini. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa untuk membuat sesuatu yang baru. Itu sebabnya Yesua di Yohanan 19:30 mengatakan, Vaikach Yesua et hachometz vayomer kula vayet. Dan Yesua meminum anggur asam dan berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Melalui kematian seorang yang tidak ada salahnya, seorang sadik sebagai Masyia ben Yosef, maka diciptakanlah sesuatu yang baru. Ini bukan teologi, bukan doktrin kekristenan, kafirin khas vekhalila, bukan. Ini agama Yahudi. Berbicara tentang Brit Hadasah, menjadi ciptaan baru, tentang perjanjian yang baru. Perhatikan kata Rav Saul. Rav Saul perlu dicatat, kafirin. Rav Saul itu rekan belajarnya yang adalah dididik di bawah supervisi Rabban Gamliel, dan rekan sekolahnya di Yeshiva itu adalah Rabban Yohanan ben Zakkai. Dua-duanya ini jenius. Rabban Yohanan ben Zakkai itu bapak agama Yahudi tanpa bait suci. Rav Saul itu sama-sama jeniusnya dengan Rabban Yohanan. Rav Saul adalah bapak dari gerakan Mesianik Yudaisme dari 2000 tahun yang lalu. Rav Saul mengatakan begini di Galatia 6 ayat 15. Ki ba Masya Yeshua lo hamila techasef velo ha'arla ki im habriah hadasa. Karena di dalam Masya Yeshua, ki va Masya Yeshua, karena di dalam Masya Yeshua
pembahasan tentang milah, pembahasan tentang Brit Milah Yahudi asli, atau Orla, atau non-Yahudi, hal itu adalah vel, tidak ada artinya. Ki'im habriah hadasa, tetapi menjadi briah hadasa, menjadi ciptaan baru dalam masa, itulah arti yang sesungguhnya. Ini Rav Saul yang mengatakan. Diskusi tentang kamu Yahudi, non-Yahudi, oh saya Ortodoks, semua itu nggak ada artinya. Tapi yang ada artinya adalah menjadi briah hadasa, menjadi ciptaan baru, karena ini yang dibawakan oleh Hashem. Inilah rencananya Hashem sejak dari Yeremia 31 ayat 31, kemudian di Yesaya 43:19, Hineni Ose Hadasa, kemudian Yesua mengatakan inilah tugasku, ha-mitzvah, hazot, kibalti, me'et avi, yang terima dari Bapakku, dan Yesua mengatakan kula vayet, sudah selesai. Rav Saul menyimpulkan langkah kelima ini. Sekarang nih saatnya bukan masalah Mila Yahudi asli atau Orla non-Yahudi, bukan masalah Mila atau Orla, Mila, Orla, Mila, bukan masalah itu, bukan masalah Yahudi asli non-Yahudi, bukan itu. Tetapi apakah semua manusia bisa menjadi briah hadasa atau belum? Ini mencakup Yahudi asli dan juga non-Yahudi. Dua-dua etnis ini harus, dua-dua identitas ini harus mengalami briah hadasa, menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru di dalam Masiah tentunya. Itu arti sesungguhnya. Baca ayat 15. Ayat 16, maaf, maksud saya. Vekal hanohagim kasura hazot shalom vrachamim. Dan bagi semua orang yang mentaati Torah ini, ya, vekal hanohagim kaasura, dan bagi semua orang yang mentaati Torah ini, Torah tentang briah hadasa ini, maka baginya akan terbit, akan muncul shalom verachamim, akan dapat damai, sejahtera, dan rahmat. Selama bulan Elul ini kita mengharapkan rachamim, rachamim, rachamim. Kita meniup shofar. Shofar itu adalah berasal dari kata Ibrani shafar, artinya adalah cairan embrio yang ada di rahim seorang ibu. Kata rahim itu berkaitan dengan kata rachamim, rahmat, sehingga pada saat kita meniupkan shofar, kita mengharapkan kelahiran seorang anak. Ketika anak itu keluar, anak itu siapa? Tidak lain adalah Masiah. Kita hanya bisa menjadi ciptaan baru ketika kita lahir dari Masiah. Bagaimana kita dapat memperoleh damai, sejahtera, dan rahmat? Kalau kita mentaati Torah tentang briah hadasa, Torah tentang menjadi ciptaan baru ini, menjadi briah hadasa ini. Shalom verachamim akan dilimpahkan kepada mereka, alehem ve'al Israel, kepada mereka dan kepada seluruh Israel, asher lelohim, karena mereka adalah milik kepunyaan Elohim. Jadi dari Galatia 6:15, Galatia 6:16, kita tahu bahwa ada Torah yang namanya Torah briah hadasa, Torah yang membahas tentang menjadi ciptaan baru, Torah yang membahas tentang menjadi gerim, Torah yang membahas tentang menjadi lahir baru, Torah yang membahas menjadi ciptaan baru, briah hadasa. Dan kedua kelompok ini, Yahudi asli dan non-Yahudi, harus ikut serta di dalam Torah briah hadasa ini. Itu sebabnya di dalam Hitgalut Wahyu 21 ayat 5 dikatakan, Vayomer hayosef al-hakise hineni ose hakol hadas. Yang duduk di atas tahta itu, siapa yang duduk di atas tahta itu? Masiah. Berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru. Vayomer elai, ketuf, ada tertulis, asher hadvarim ha'eleh, dan firman tuliskanlah karena segala perkara ini adalah tepat dan benar. Amitim veneemanim hem. Jadi dua kelompok ini, ya, Yahudi dan Gerim, itu harus mengalami yang namanya Torah briah hadasa, menjadi ciptaan baru. Itu sebabnya pada saat bulan Elul ini menjadi ciptaan baru itu penting. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru? Dengan cara devekut menempel kepada sosok Masiah. Masiah siapa? Masiah ben Yosef. Dan tugas kita yang berasal dari Gerim adalah membawa Masiah ben Yosef itu, direstorasi namanya, dipulihkan namanya, dibangkitkan namanya, sehingga dia bisa menjadi kosher di dalam
rumah Israel. Baik, Haberim, itulah yang bisa saya bagikan dari Parasat Kitavo, ya, tentang Avanim Shlemot, ya, atau tentang batu yang sempurna. Semoga bermanfaat untuk Haberim semua. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan. Tolong tulis di dalam kolom chat ya, di dalam YouTube ya. Teman-teman silakan tanya, nanti saya akan jawab dalam kesempatan berikutnya ya. Baik, setelah selesai sahabat siur ini, saya akan tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betochenu Baruch ata Adonai noten haTorah beshem Yeshua Mesichenu shalom v'shalom, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran dan telah memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Diberkatilah engkau Adonai sang memberi Torah di dalam merit dari Masya Yeshua. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Toda rabah Haverim atas perhatiannya. Shabbat Shalom.